Dialog Islam Aktual. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, gimana kabarnya ya Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Antum khair, Ustadz? Alhamdulillah, baik sekali. Masya Allah. Saya udah berapa bulan ini Anda udah nggak main ke Mahat? Sekitar ada 5 bulan ya, apa 6 bulan? Wah, 5 bulan. Kira-kira tuh pergi kemana itu? Kalau pergi dulu waktu itu setelah pindah dari sini ditugaskan di Jakarta Timur pada saat itu. Nah cuma Jakarta Timur ngajar ngajar di pondok pesantren juga. sekolah tapi boarding school dia. Pulang pergi berarti. Pulang pergi. Nah setelah dari Cipayung itu Jakarta Timur saya dikirim sama Dewan Dakwah untuk berdakwah ke Lampung seperti itu. Masya Allah, jauh sekali. Masya Allah. Ke Lampung naik. Pakai motor. Waduh, ini luar biasa nih. Udah dai pejuang menegakkan Islam pakai motor ke Lampung. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa minggu ke sana naik motor? Naik motor estimasi perjalanan sekitar 8 sampai 9 jam. Cepet sekali pasti Anda ini rider sejati nih. Dulu pembalap liar bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Di Lampung ngajar juga. Di Lampung alhamdulillah ngajar. Ngajar. Pondok Pesantren? Itu jatuhnya seperti idat muallimin gitu. Ngajar idat mualimin apa jadi idat mualimin? Ngajarnya. Betul. Ngajar idat muallimin. Berarti enggak ngajar SMP SMA. Enggak. Tapi ada beberapa warga yang notabene dari kampung tidak mengenal baca Al-Quran, tidak mengenal Al-Quran, tapi dia tuh pengen untuk bisa belajar Al-Quran. Itu yang saya ajari juga di sana. Jadi nggak cuma mengajar idat gitu kan, idat muallimin seperti itu, tapi saya pun di sana mengajar warga sekitar. Seperti itu. Tapi masyarakat di sana tuh giroh untuk belajar agamanya tinggi apa? Ya alhamdulillah. Semangat. Pantesan satu-satu sana juga semangat ngajar, Ya, betul. keliling. Betul. Ditugasin berapa lama di sana Ustaz? Kalau dari Dewan Dakwah itu saya ditugaskan kurang lebih sampai bulan September 2024. Jadi sekitar 2 tahun. Tapi hal-hal yang biasa kalau ke pelosok dakwah sampai ke kampung-kampung dusun itu hal yang paling apa ya? Ada tersulitnya nggak apa? Suatu hal yang menantang banget ataupun kayak tadi tolak ataupun dari perjalanannya agak susah ataupun dari konsumsi makanan ataupun donasi yang tidak ada. Nah itu gimana itu maksud? Kalau untuk selama saya berdakwah di Lampung itu ke pedalaman Lampung, selama ini alhamdulillah belum ada yang menolak. Alhamdulillah. Menerima. Betul, menerima sekali. Bahkan masyarakat awam yang notabene dia nggak kenal, nggak pernah ngaji itu sangat antusias dengan datangnya kami ini gitu. Oh iya benar-benar biasanya kalau emang belum ada ziarah ustadz itu kalau ada hadirnya seorang ustadz ataupun dai di tempat daerah mereka tuh yang benar-benar daerah di desa dusun itu tuh seneng kayak kedatangan orang pengen ngaji gitu. Alhamdulillah. Karena banyak kan orang tua yang nggak bisa ngaji, orang tua nenek-nenek, Iya betul. kakek itu Mas Ikro bahkan Al-Quran yang belum lancar. Tapi semangatnya ada, seneng. Betul sekali. Saya dulu juga pernah waktu didakwahin di kristenisasi daerah Lamongan. Nah di situ saya kalau misalkan nggak ada ustadz itu ada gereja kesempatan duluan para pendeta-pendeta sono turun ke masyarakat. Jadi itu ada yang kakaknya Islam, adanya Kristen. Ya gitu memang. Karena apa ya faktor kemiskinan, Betul. nggak ada dana yang masuk, kemudian nyari kerja juga susah. Betul. Kemudian mau kemana-mana juga bingung. Agama juga nggak ada. Nah, makanya kalau ada kesempatan ustadz, orang-orang situ kayak terselamatkan banget gitu ya. Betul banget. Itulah namanya, makanya kami tuh dulu dididik di Dewan Dakwah bahwasannya ini perkataan Buya Natsir, Boy ya. Pak Natsir Allahu yarham, bahwasannya dakwah itu kita harus binaan wadifaan. Binaan wadifaan. Ya betul. Binaan itu membangun. Kita membangun umat yang tidak tahu menahu. Kita harus membangun dari nol, mengajarkan ia tentang cara sholat, beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Udah kita bangun tauhidnya mereka, udah kita bangun ibadahnya mereka,
kemudian kita juga harus difaan, yaitu membentengi mereka. Namanya masyarakat kampung ya, kan terkadang itu tadi sebagaimana antum bilang, faktor ekonomi akhirnya murtad karena Ya, di kampung tuh, benar. di Lampung pun banyak banget misionaris tuh, di Lampung masih Pokoknya banyak. ada apa ya, gampang tergoda, apalagi Nah, harta. betul. Nah, itulah dibutuhkan di daerah-daerah itu seorang sosok ustadz atau guru yang bisa membentengi umat di tengah-tengah zaman fitnah sekarang ini, di mana sekarang itu kan banyak sekali misionaris itu kan sampai menghafal Quran gitu. Dalam artian untuk, ya itu tadi, biar orang-orang masyarakat awam itu murtad gitu, seperti itu. Iya. Jadi Alhamdulillah. kesempatan mereka juga gitu kan. Ya, betul banget. Betul banget. Dai dan pendeta itu bertanding Nah, situ, betul. rivalnya di situ tuh. Bahkan gini Ustadz, ada teman saya ditugaskan di Kepulauan Aru, Maluku Utara. Wah, jauh. Jauh. Naik motor juga. Nah, Oh, naik kapal. ya sama naik motor Nggak. juga. Naik kapal itu dari Maluku sampai ke Pulau Aru itu sekitar naik feri 3 sampai 4 harian di kapal. 3 sampai 4 hari naik Ya. kapal feri Itu di laut itu. di laut. Sama di laut tuh naik kapal aja. Wah, alhamdulillah nggak mabok laut nih dia kan. Alhamdulillah. Nah, tapi yang uniknya di sana, di Kepulauan Aru ini masih ada konflik antara umat Islam dengan umat orang-orang kafir ini, orang Kristen ini. Oh iya. Bahwasannya apa? Karena di sana umat Islam tuh minoritas. Jadi Oh, di Maluku itu ya di Maluku Utara, di Kepulauan Aru itu khususnya. minoritas yang Ya, Islam. betul. Biasanya yang kalau misalnya di mana-mana Islam ada, cuman emang nggak ngerti apa-apa. Tapi Ya. emang ini minoritas Islam. Minoritas Islam, tapi orang Islamnya kompak. Bahkan sebelum teman saya datang ke situ, itu terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir. Jadi orang kafir tuh nggak kepengen adanya masjid, pengen dihancurkan oleh mereka. Bahkan pada saat azan, itu muazzinnya dipukulin. Wah, itu emang benar-benar konflik itu kayak perang aja di Israel sama Palestina. Iya, tapi di Susah dalam mau negeri. ibadah. Betul sekali. Dalam negeri sendiri itu. Itu desa luas nggak kira-kira itu? Apa emang terpencil di tengah laut apa gimana? Kalau luas, lumayan luas sih hitungannya. Tapi emang di tengah-tengah laut gitu, pulauan. Oh, pantas nggak ada orang yang jarah ke Ya sana. agak susah karena itu tadi, akses mau ke sana harus membutuhkan beberapa hari gitu. Jadi karena terkendala itu. Tapi kenapa yang minoritas itu hijrah gitu kan ke tempat sebelum susah juga kali ya? Ya karena masalah itu tadi, mungkin ekonomi. Karena kan sebagaimana kita tahu, timur Indonesia itu kan harga bahan dan pokok itu serba mahal. Iya, emang, Nggak seperti emang di Pulau semuanya Jawa. duit, nggak ada uang mah gimana? Betul. Misalkan kalau misalkan kerja anterin anak gua gitu, tuh gua kasih duit mau, walaupun jauh gitu kan. Iya, walaupun dia misalkan sibuk lagi masak, lagi ngurus anak, tapi ada orang nawarin, anterin anak saya sekolah dong. Terus saya kasih upah 50.000, mau tetep anaknya yang di rumah malah ditinggalin nangis demi 50.000 ini gitu kan. Iya, betul. Ya gitu ya, Luar biasa ya. namanya dakwah. Bahkan kita dulu sempat kalah dengan misionaris. Bahwasannya gini, pernah waktu itu kami itu berdakwah ke Pulau Mentawai Wah, gitu. Nah, di Mentawai ini kan di suku jauh juga jauh. jauh, naik perahu getek itu. Bawa motor. Enggak. Oh, enggak. Ya, luar biasa Lampung bawa motor. Jadi Pendakwah beneran ini mah ya. pada saat naik getek itu menelusuri kali itu sekitar 12 jam perjalanan. Gitu. Itu kalau lagi nggak musim hujan. Kalau musim hujan mungkin bisa seharian full itu naik kapal sampan kecil gitu. Itu kalau kami, karena kami keterbatasan juga dengan biaya seperti itu ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau nggak ada kapal, nggak ada pesawat, kami naik kapal laut. Nggak ada kapal laut, kami naik bis. Nggak ada bis, kami naik motor. Nggak ada motor, kami jalan kaki. Wah, Masya Allah. Nah, itu dia tuh yang membuat satu hal motivasi dalam seorang ustadz biar semangat dalam berdakwah itu apa kuncinya supaya menjadi rela berkorban berjiwanya untuk umat gitu. Kalau berdakwah ini kan ingat janji Allah. Bahwasannya Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah. Bahwasannya kalau kita berjihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Akan aku tuntun dia di jalan dakwah. Seperti itu. Bagaimana juga dakwah ini kan harus nggak boleh yang namanya menjadi dai simatupang, Sat. Wah,
Simatupang. Simatupang maksudnya siang malam tunggu panggilan. Oh, Itu nunggu jadwal berarti ya. Betul. Kalau nggak ada jadwal nggak gerak. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Karena ingat dakwahnya Nabi Nuh itu, apa mintanya Nabi Nuh? In ajriya illa 'ala Allah. Bahwasanya Nabi Nuh itu tidak mengharapkan mala kan? Karena nggak mengharapkan uang, harta, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, saat Nah, kalau kita hitung-hitungan secara manusia, nggak mungkin. Saya itu pernah waktu itu dikasih, nggak mungkin dinalar dengan logika ya gitu betul. maksudnya. Saya pernah dikasih sangu, cuma ada uang 300.000. Itu saya dikirim ke daerah pelosok Lampung Timur. Saya ingat betul itu. Kalau dihitung-hitung dengan akal, Tapi yang membuat dia jaminan kuat dalam hal itu gimana tuh, Tat? ya itulah kita yakin. Yakin sama janji Allah tadi. Nah, saya uang 300.000 kalau dinalar nggak cukup. Naik bis aja udah habis. Bener. Belum makan, belum apa dan lain sebagainya. Pagi naik motor kurang tahan itu kayak. Betul. Tapi itulah Allah ya, Masya Allah. Entah Ada aja datang gitu ada kan. aja. Tiba-tiba orang, saya baru datang, saya ingat betul itu. Pada saat saya ke Lampung Timur itu, tiba-tiba saya dipanggil sama salah seorang jamaah untuk ke rumahnya. Ustaz, Afwan, ini untuk beli sabun antum selama di sini. Masya Allah. Saya kira mungkin Beli sabun tapi tebel ya. beli sabun, ya saya gini, mungkin kalau beli sabun dalam hati saya gitu, ini kok tebel banget gitu, Masya Allah, ini uang beli sabun. Pas saya cek, Masya Allah, dikasih uang sama jamaah itu 1 juta. Makanya itu yang kata rezeki min haitsu la yahtasib. Betul, karena itu tadi kan janji Allah itu kan wa may yattaqillah, kan kita bertakwa aja sama Allah, Iya. minta sama Allah. Karena gini loh, kita ini hamba yang fakir, hamba yang miskin, tapi kita nggak usah takut karena kita punya Allah yang maha kaya. Masya Allah. Makanya kita bertakwa. Ya jalu maroja kan di jalan keluar. Betul sekali. Udah pokoknya bertakwa di jalan keluar rezeki dari arah mana-mana gitu. Makanya itu keyakinan seorang ustadz tuh harus bener-bener tauhid tinggi, Betul sekali. yakin dengan Allah, jangan ada kata putus asa. Aduh, udah ngurus ini, nggak gimana ngasih makan anak, saya malah ngurus orang lain, keluarga malah terlantar. Betul. Tapi kalau kayak gini dia malah kayak belum yakin dengan dirinya yang sama Allah gitu ya. Ya, betul. Kalau misalkan kita mau lihat kisah dulu para sahabat, bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya beliau itu bahkan rela meninggalkan semua harta bendanya termasuk anak istrinya, tapi hanya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat hati kita, hati saya tergerak untuk dakwah nih harus kita lakukan gitu. Tapi dakwah itu saat terkadang kan orang berpikiran dakwah ini harus menjadi ustadz, dakwah ini harus di atas mimbar. Pokoknya harus start berilmu, apalagi kalau misalkan mahasiswa lah. Betul. Apalagi udah bersarjana, bertitel, kalau enggak itu susah panggilannya. Betul. Nah, jadi gitu saat kita kalau bisa kan petani yang menjadi dai. Maksudnya apa? Setiap ia bertani kan pasti kalau nandur itu bareng-bareng kan. Ya kan bisa misalkan tidak, Bu, ayo Pak, kita sembari nandur sembari berzikir kepada Allah, kan bisa kan. Sekali ngucap misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu kan bisa. Itu kan salah satu juga bentuk dakwah kita kepada masyarakat awam. Tapi kalau misalkan kita langsung bilang, Pak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kalau ke masyarakat awam gitu, yang ada malah dakwah kita tertolak. Makanya Allah itu kan bilang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Bahwasanya kita itu berdakwah harus memiliki 3 poin ini, kata Allah. Iya. Yang pertama adalah hikmah, dengan kasih sayang. Sebagaimana Nabi itu kan, kalau kita lihat cerita Nabi, ditimpuk pakai batu, diludahi, dilempari kotoran onta, tapi Nabi tetap apa? Sabar. Nabi tetap legowo. Iya, makanya kalau orang Pak Kiai-kiai ini, dia itu kalau setiap kiainya itu yang duru bi aini rohmah. Betul sekali. Makanya dia mandangnya dengan yang baik dulu, ada masalah apa. Makanya mereka senang dengan ada kiai-kiai kayak gitu di pelosok-pelosok juga ataupun di pesantren. Makanya adabnya dapet, sopan satunya dapet. Walaupun belum keagamaannya, maksudnya belum dalam muamalah apa segala. Tapi dapat dalam segi akhlak gitu kan. Ya, betul. Karena emang akhlak itu sangat penting. Karena kan Nabi itu liutamima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak umatnya. Seperti itu, Sa.
Insya Allah berarti berat juga, terus nikmat juga. Ya tapi ini luar biasa banget. Yang buat apa ya, seorang ustadz jangan langsung menilai dari awal. Betul sekali. Pertama-tama ngajar, jangan rasakan setahun, coba rasakan lagi 2 tahun. Belum terasa jadi ustadz 3 tahun. Coba belum terasa 3 tahun ke daerah-daerah yang belum dijarah sama ustadz. Coba jadi ustadz yang benar-benar dibutuhkan di mana, terjunlah ke sana. Betul. Maka akan menjadi jati diri seorang ustadz. Siapa sih ustadz? Betul. Saya pernah dengar juga, masih ingat betul saya perkataan Ustadz Abu Ibadur Rahman. Oh, Ustadz Abu Ibad. Beliau Saya pernah- kenal nih Ustadz Abu Ibad. Ya, ya. Hmm. Beliau itu pernah menyampaikan eh, daurah asatizah dulu, Hmm. bahwasanya gitu, seorang guru dikatakan guru adalah ia yang selalu belajar. Iya, Kalau ia nggak belajar, berhenti belajar, maka ia tidak pantas dikatakan seorang guru. guru. Makanya kalau kita lihat Ustadz Abu Ibad itu, Masya Allah beliau tuh Belajarnya belajarnya betul banget. Bahkan, ngajarnya juga luar biasa. Masya Allah, rela-rela beliau hujan-hujanan, subuh-subuh ke sini jam 3 dulu itu. Saya ingat betul itu. Ustadz Abu Ibad dulu ngajar ta'limul muta'alim, Mm-mm. khusus kajian asatiza. Beliau pakai motor, banjir-banjiran dari rumahnya. Itu kurang lebih jam 2:30 subuh. Masya Allah. Di saat orang-orang yang lain terlelap tidur, Hmm. beliau udah semangat. Giroh beliau untuk berdakwah itu mengajarkan kita kitab, mungkin di antara kita udah khatam lah kitab ta'lim muta'alim, tapi Iya. beliau tuh dengan giroh yang kuat. Mm-mm. Itulah Masya Allah, saya salut dengan asatizah yang ada di Ibnu Katsir ini. Giroh dalam berdakwahnya tuh sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tapi ya terkhusus ini girohnya itu sangat kuat gitu. Masya Allah, ini patut kita contoh, patut kita apresiasi, dan kita Jadi doakan teladan juga. betul, dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah panjangkan umurnya, kan, mudah-mudahan biar selalu sehat selalu. Ya, amin, amin. Tetap barakallahu Wafikum fikum. barakallah. Ya mungkin cukup Ustadz nih ya. Anak udah bergirau untuk menjadi Ustadz. Anak mau ke pelosok ini, udah gak sabar habis denger antum cerita ini. Anak mau naik motor ke Maluku. Ayo siap. Waduh. Ya Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.